wabarakatuh. Saya Himmatul Azizah, mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, berikut adalah video pemaparan pembahasannya. Pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang hal tersebut. Hubungan perdagangan internasional dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran untuk perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara. Instrumen ini menjadi penting dalam mengukur seberapa berhasil faktor-faktor stimulan menjalankan kebijakan-kebijakan perekonomian. Sangat sulit untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan ukuran berbagai jenis data produksi. Oleh karena itu, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara tradisional, perdagangan internasional terjadi karena kelangkaan sumber daya di suatu negara. Hal itu dapat teratasi dengan memperoleh sumber daya langka tersebut dari negara lain melalui jalur perdagangan. Namun di era globalisasi ini, tujuan dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu untuk memperoleh keuntungan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang perdagangan internasional, yaitu 1. Teori keunggulan absolut. Teori ini menjelaskan bahwa perdagangan akan meningkatkan keuntungan jika diterapkan dengan menggunakan mekanisme perdagangan bebas. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Teori ini menjelaskan bahwa perdagangan dapat terjadi walaupun suatu negara menguasai seluruh barang secara absolut dengan mengekspor barang yang paling efisien produksinya. Yang ketiga yaitu teori Heckscher-Ohlin. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada faktor produksi. Dalam teori ini, perdagangan sebaiknya dilakukan berdasarkan kelimpahan faktor produksi yang dimiliki di suatu negara tersebut. Terdapat dua pokok pemikiran dari teori Heckscher-Ohlin. 1 yaitu setiap produk membutuhkan proporsi faktor produksi yang berbeda. 2 yaitu setiap negara memiliki kelimpahan faktor produksi yang berbeda. Selanjutnya yaitu hubungan investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam perhitungan pendapatan nasional metode pengeluaran, investasi juga merupakan salah satu komponen pendapatan nasional. Investasi juga merupakan salah satu variabel yang mampu menjelaskan bagaimana cara mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, dapat dikatakan investasi merupakan suatu persamaan identitas dari pertumbuhan ekonomi. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan terkait dengan pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.